Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Besok pertemuan terakhir ya? Nggak kerasa ya? Mister juga nggak kerasa sama. Gimana, masih semangat? Gimana ini kemarin pretestnya gimana? Oke? Susah nggak? Pretestnya susah nggak? Miss Novita bisa ngerjainnya? Miss Dia, Miss Wika? Saya kemarin terlambat, Mister. Oh iya, tapi bisa ngerjainnya ya? Nggak susah kan? Insya Allah. Enggak. Nanti ada pretest lagi, tapi tenang aja ya, Mister lagi nyusun soalnya. Ada pretest lagi yang terakhir, yang materi ini sama besok. Nanti baru ada post test ya. Mister emang nggak pernah bilang ya kalau itu dinilai. Tetap nanti ada penilaian dari Mister. Biar kalian nggak fokus macam-macam, mikir macam-macam. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gerund. Ya, pernah dengar kata gerund? Ya. Miss Vika pernah dengar kata gerund? Pernah. Apa itu gerund? So, I want to ask you first. Apa, Mister? Tidak, tapi pernah dengar. Ya, gerund. To infinitive, ya itu relate ya, masih relate. Pernah dengar? Lupa. Miss Dia pernah dengar, Miss Dia? Belum pernah, Mister. Apa itu? Apa belum pernah? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Kalau Miss Novita? Masih denger ini, Mister. Aku masih dengar. Padahal itu SMA loh. Iya. Oh gitu, I see. Oke, kalau jadi siapa sih yang hadir? Sorry. Miss Rani. Pernah dengar, Mister. Do you know about gerund? So what's the meaning? Lupa. Lupa. Oke. Lupa ya. Ya udah. Sebentar ya. Mister jelasin. Oke, welcome buat teman-teman. Hari ini Mister akan izin share ya tentang apa namanya materi gerund. Gerund ini cukup nggak rumit sih, tapi harus pemahamannya harus lebih karena gerund ini kayak something belajar tense tapi agak melenceng gitu. Tapi bukan informal ya, formal tapi melenceng gitu, bahasanya. Kalau Mister memahaminya gitu selama belajar gerund dulu waktu sekolah. Ya, teman-teman kita lihat dulu tentang gerund. Oke. What is gerund? Nah, kalau teman-teman bertanya gerund itu apa? Sebenarnya gerund itu artinya kata kerja verb ing itu dia posisinya sebagai noun gitu. Ya. Kalau verb ing itu teman-teman mikirnya tense ya, kalau teman-teman ada tense continuous subject plus to be plus verb ing ya itu benar gitu. Tapi kalau di gerund dia itu tanpa perlu harus ada to be dan subject, dia bisa langsung verb ing. Tapi dia posisinya sebagai kata benda. Ya, gitu. Contoh, swimming is my favorite sport. Swimming is my favorite sport. Ya, berenang adalah olahraga favorit saya. Langsung swimming gitu loh di depannya. Kalau teman-teman ada kalimat awalnya langsung ing, itu pasti gerund. Gitu. Ya, seperti itu. Infinitive plus verb ing formnya. Oke, ada jenisnya nih, what kind of form ya, bukan form, sorry. Form of gerund gitu. Nah, gerund itu ada dua posisinya. Yang pertama itu dia sebagai subjek. Going to parties as fun. Jadi yang tadi Mister bilang subjek ya, itu kan pasti di depan ya, kecuali kalimat pasif gitu. Ya, tapi ini kita bahas yang aktif. Going to parties is fun gitu. Jadi pergi pesta ya, itu menyenangkan. Going di sini pasti teman-teman verb. Tapi di gerund dia posisinya sebagai subjek. Ya, tidak ada kalimat penyertanya sebelumnya ada is, ada to be-nya gitu ya. Misalkan
I am going to. Nah, itu nggak ada. Kalau I am going to parties, ya, itu kita jadinya tense. Tapi ini nggak ada I am to. Nggak ada subjek secara orang. Ya, bukan verb ini jadi benda, tidak. Atau jadi subjek, tidak. Ya, tidak ada to be-nya juga. Ya, also. So, itu langsung skip. Langsung jadi verb ing. Nah, itu sebagai subjek yang pertama. Itu adalah gerund. Going to parties is fun. Kemudian yang kedua itu gerund as object. I enjoy reading. Ya, I enjoy reading. Reading ini noun dia jadinya, ya sebagai objeknya. Itu. Padahal enjoy ini juga kata kerja, verb, ada dua verb di sini. Nah, enjoy-nya sebagai verb, sorry ya. Ini verb ini, ya kan? I enjoy. Reading ini kan kalau kalian teman-teman belajar juga verb, verb in. Nah, ada dua verb di sini jadinya. Nah, karena ada dua verb, maka muncullah istilah gerund di bahasa Inggris. Dia sudah bukan lagi sebagai verb, ya, tapi dia sebagai noun, objek. Ya, karena enjoy-nya sudah diwakili verb. I enjoy reading. Tapi dengan catatan harus verbing ya, gitu. Tetap noun-nya ini dia definisinya harus verbing, ya seperti di sebelumnya, ya infinitive plus verbing. Yang salah itu gini, I enjoying reading. Nah, itu salah. Gitu. Kalau I reading itu masih bisa. Gitu. Kalau mau dua-duanya dimasukin, maka salah satu harus jadi gerund. Ya, jadi objeknya. Mau enjoying-nya kah? Atau reading-nya? Tapi kalau I reading enjoying nggak mungkin, I read enjoying itu nggak mungkin ya. Tapi kalau kalimat ini contoh aja. Kalau kalimat kita ambil contohnya dari sini ya, I enjoy reading. Saya menikmati membaca. Atau saya menikmati membaca gitu ya, baca apa. I enjoy reading novel, itu bisa. I enjoy reading fairy tale, dongeng, dan segala macam. Ya, itu gerund namanya. Jadi ini bukan masalah salah grammar ya. Teman-teman, kalau ngelihat kalimat ini bukan salah grammar, kok nggak ada is-nya, nggak ada to be-nya, nah itu enggak. Gitu. Kalau teman-teman perhatiin juga ada gerund. Nanti kalau ada soal gini, I enjoy kosong ya, anggaplah kosong bla 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 novel. Opsinya ada read, opsi kedua B, A-nya read, opsi B reading, opsi C is reading. Nah, pilih yang mana? Soal gerund ya. Nah, yang jawabannya tepat adalah reading. Kata kuncinya apa? Dari enjoy. Gitu. Sampai sini paham ya? Nanti ada slide yang lain. Kemudian jenis yang lain karena ada sebagai subject and object, ada juga gerund after the following verb. Ya, gerundnya itu setelah kata kerja yang lain. Tapi ini khusus teman-teman. Jadi nggak semuanya. Itu yang umumnya yang ada itu adalah satu admit. Ya. He admitted having driven too fast. Nah, he admitted having driving too fast. Yang kedua, avoid, menghindari. Admit itu mengakui ya. Avoid, menghindari. They avoid going. Nah, dua kata kerja nih. Tapi ini apa? Kalau deskripsinya gerund after the following verb. Ya, berarti ini gerundnya sebenarnya. Tapi ini verbnya. Kebalikannya ya. On holiday on Saturdays. Carry on. If we carry on sleeping so badly, we may need help. Kemudian consider. Ralph is considering buying a new house. Nah, buying, ya. Ini nih harus dihafal ya teman-teman, ya harus dihafal. Jadi Mister nggak bisa namanya ngasih trik ya. Yang penting hafalin dulu aja. Masalah kalian ketemu soalnya itu kalian sendiri. Yang penting harus tahu dulu. Kemudian delay. I delay telling Max the news. Delay itu batal. Consider menganggap, ya considering, ya atau memutuskan juga bisa tergantung konteksnya. Ya. Apalagi? Deny. Menolak. She denies reading the book. We dislike reading poems. Poems itu puisi ya. Puisi. Cannot atau couldn't help.
He couldn't help falling, atau bisa he cannot ya, atau can't falling in love with her. Dia tidak bisa berhenti jatuh cinta ke dia, perempuan maksudnya. Kemudian enjoy. I enjoy playing chess. Itu. Kemudian finish. They finished working in the garden. Ya. Sebenarnya ada kata finished, ada enjoying, ya kayak gini contohnya. Ini tergantung grammarnya nanti. Nah ini sebenarnya gerund itu bisa dikombinasikan sama grammar tense. Kalau ada considering, ini kan is considering. Berarti ini kombinasi dari continuous tense dengan gerund. I delayed, oh ini berarti past. Berarti ini bisa jadi simple past tense kombinasi dengan gerund. Kayak gitu. Ya, admitted juga sama, avoid juga sama. Oh ini simple. Yes. Carry on pun juga sama. Jadi sebenarnya kalian harus dua analisa. Analisa secara tense-nya plus, ada tiga ya. Satu menganalisa tense-nya, jadi consider kalian sudah harus hafal. Yang kedua kalian harus apa? Setelah tense, kalian hafalin kata-kata ini. Ya, avoid, admitted, carry on, consider, delay, deny, dislike, cannot, couldn't help, enjoy, finish. Ya, ada lagi ya nanti. Itu harus dihafal plus gerund-nya yang ketiga ya. Kalau gerund sebenarnya ditambahin aja ya, nggak usah dihafal-hafalin banget, yang penting tambahin. Yang dihafalin banget tuh yang ininya, kata-kata ini yang Mr. List ini. Oke. Ya, lanjut ya. They finished working in the garden ya. Boleh nggak, ini kan past berarti ya. Oh berarti ada situasi dia lagi past tense, berarti masa lalu. Kalian nggak harus begini sebenarnya. Boleh nanti kalau teman-teman bikin kalimat, kalian bikin cerita, ya. Misalkan suruh kalian bikin cerita. Misalkan Miss Dia ya pas masa lalu, menceritakan masa lalunya bahwa Miss Dia pernah bekerja di kebun. Tapi mungkin Miss Rani maunya yang continuous, malah lagi ngelakuin. Berarti they are finishing working in the garden. Nggak apa-apa. Gitu. Boleh. Ya, jadi dalam satu kalimat kita ada dua sebenarnya, dua grammar. Yang satu tentang tense, yang kedua tentang gerund. Gitu. Baru itu loh, belum infinitif ya. Nanti ada infinitif. Nah, kemudian give up, imagine, include, ya give up menyerah, imagine bayangkan. Ya Susan give up playing ice hockey. Imagine, he imagined driving a new car. Your include termasuk your responsibility includes taking reservation on the phone, involve terlibat ya. The project will involve growing plants. Justify menjustify, justifikasi ya. I cannot justify paying $100 for this ticket ya. Keep on, they keep on running. On di dalam kurung itu sebenarnya bisa keep tanpa on, bisa pakai on, tergantung konteks kalimatnya. Itu keep on itu maknanya terus. Kalau keep doang menetap. Kalau they keep on running, berarti tetap berlari, gitu maksudnya. Berarti biasanya lebih ke aktivitas yang bergerak, gitu. Ya, konteks keep on. Kalau keep doang, berarti kayak bertahan, tergantung kalimatnya apa. Kemudian mention, menyebut, did Alex ever mention playing baseball? Kemudian mind, I don't mind sleeping on the couch. Miss, they miss playing with their friends. Practice, she practices playing hockey. Ya. Atau boleh kalau pakai to be continuous, she is practicing playing hockey boleh. Kalau miss, they are missing playing with their friends boleh. Ya, atau mungkin verb to-nya pasnya they missed pakai ed ya, pas. They missed playing with their friends. Nah, itu boleh. Regrets. Oh ya, untuk regrets sebenarnya ada dua. Regrets di sini ya, do you regret having mentioned it? Nah, biasanya ini konteksnya untuk regret itu yang kalimat negatif. Jadi ada berita-berita, the news, or maybe some question, interrogative. Itu yang konteksnya negatif, bukan yang positif. Do you regret having mentioned it? Nah, after regret, to infinitive is used when announcing bad news. Nah, ya. Kemudian risk, you risk catching a cold. Suggest, she suggests flying to Cairo. Ada contohnya yang lain mungkin. We regret to inform you that the flight to Munich has been cancelled. Ya. Contoh misalkan kayak gitu. So bisa aja
Do you regret having mentioned it? Gitu. Jawabnya apa? Mungkin atau konteksnya negatif, bisa aja balasnya pokoknya hal-hal yang negatif. Oke. Itu yang tentang yang biasa ya, praise. Sekarang yang special praise. Gerund after special praise, frase special. To be busy. He is busy reading the paper. To be. Ya, sorry. To be. To be itu maksudnya yang M is R ya. Atau bisa was juga bisa, was were itu bisa, atau will be itu juga bisa yang future ya. Kembali ke continuous tense. Tuh. He is busy reading the paper. Nah, he is busy reading the paper. Ya. Busy-nya ya. Reading-nya baru bicaranya. Jangan he is busying ya, mentang-mentang is busy itu no gitu. Ya. Don't mind, I don't mind telling them my opinion. Saya tidak mengapa menyebutkan atau bilang ke mereka tentang opini saya. Don't mind. Ya, ingat ini dihafal ya yang special praise. Feel like, we feel like having a cup of tea. Ya, merasa seperti having a cup of tea ya, sedang minum ya, having a cup of tea. How about? Biasanya kalau how about lebih ke pertanyaan ya. How about walking home instead of taking the car? Bagaimana kalau kita jalan ke rumah dengan jalan kaki daripada instead of taking the car, daripada naik mobil yang ada mobil. Miss Wulan, Miss Novita boleh di mute dulu ya. Sorry. It's not good. Itu. Miss Cynthia, stop. It's not good. Yeah, it's not good talking to this girl. Yeah, it's no good. Gitu. Nah, it's no good. Bukan it's not good ya. It's no good. Ya, jadi ada exception. It's no good. Kalau it's not good, jangan jadi gerund berarti. Harus it's no good, baru jadi bisa jadi gerund. Karena ini kan sifatnya hafalan. Ya. It's no use. Ini sering-sering dengar ya kata it's no use ya, bukan it's not use itu. It's no use ya, jadi satu kalimat ya, jadi satu sepaket langsung jadi gerund. Talking to the headmaster. Spend one's time ya, they spend their time reading ya. Ya. Ini their time ya, sorry bukan one time. There's no cheating anymore. There's no point in complaining further. Ya. Kemudian what about? Ya, what about going to the zoo? Ya. Kemudian worth, the book is worth reading. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum bisa lanjut? Oke, belum selesai ya. Masih ada. Ada yang mau ditanya dulu sebelum dilanjut? Miss Naomi, Miss Nafila, Miss Vera, tadi kenapa kamu mencoret-coret? Miss Woni, Miss Fitria. Nanti kalau pas pretest, post-test nggak bingung nanti. Because it's very complicated. Nanti a little bit. Belum ya. Miss Woni belum, yang lain? Oke, ntar ya, Mister siapin dulu. Kalau malu boleh di kolom chat aja nggak apa-apa. Kalau ada yang mau nanya, nanti Mister jawab. Ada? Sebenarnya sih intinya kalau gerund itu cuma ini aja, apa namanya? Lebih ke apa istilahnya ya? Maybe we can say lebih ke tambah verb in ya, gitu. Kalau dasarnya ya nanti Mister akan tambahin yang lebih detailnya itu sebenarnya apa? Existence dari ada existence dari gerund itu apa? Kelihatannya seperti melampaui atau tidak sesuai dengan aturan tense ya, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ya memang seperti apa? Memang gerund itu mereka punya fungsinya sendiri.
tapi bisa dikombinasiin, atau lebih tepatnya memang harus sangat disarankan dikombinasiin dengan tense gitu. Apalagi yang tadi pakai special phrase, nah itu harus hati-hati. Nanti ada contoh soalnya ya. Nah, oke, Mister lanjut ya. Oke, udah kelihatan ya? Oke, untuk gerund, intinya gini. Gerund itu bentuk kata kerja, ya, karena kasus tertentu harus ditambah verb ing. Sebenarnya gitu. So the point is itu karena kasus tertentu harus ditambah verb ing. Ya, so that's point. Itu bisa juga gerund itu dikenal istilah kata kerja yang dibendakan. Jadi ibaratnya tuh kata kerja verb itu dia harus berubah menjadi noun, dibendakan jadi objek gitu. Ya, tapi dengan catatan dari kasus tertentu gitu. Kata kerja dibendakan. Nah, fungsinya apa? Dia satu sebagai subjek. Ya, tadi yang di PPT sudah, sekarang Mister bahas di yang detailnya sebagai subjek. Subjek, rumusnya subjek plus verb plus objek seperti itu. Ya. Nah, contohnya ya, swimming is my hobby. Nah, swimming itu gerundnya subjek dia yang sudah dibendakan atau yang sudah jadi posisinya subjek yang tadi itu ya, yang bisa di PPT is my hobby. Ya. Terus verb plus itu objeknya hobby. Kemudian sebagai objek ya, I like swimming. Nah, objeknya ya dia gerund. Ingat, tapi harus tambah verb ing gitu. Mungkin misalnya nggak nulis gini ya, objek plus ing gitu enggak. Karena nanti maknanya udah beda. Gitu. Misal cuma nulis objek dalam kurung gerund. Oh, maksudnya berarti objeknya harus tambah ing gitu aja. Gitu, ya. Berarti intinya harus ditambah ing objeknya. Karena kalau Mister tulis rumusnya objek plus ing, itu nanti beda lagi maknanya. Makanya harus dikasih kurung gerund. Gitu. Berarti kalian udah harus auto mindset, oh ini maksudnya tambah ing. Gitu. Sama kayak subjek, misalnya nggak bisa nulis subjek plus ing gitu, mah as ing gitu, sing, nah ini nggak mungkin, maknanya udah beda. Kalau verb beda cerita. Gitu. Nah itu nggak perlu, itu kan udah basicnya. It's daily basis. No? Kemudian mengikuti preposisi. Ya, mengikuti preposisi atau kata depan. Kita udah belajar preposisi ya a couple weeks ago. Ya, in, on, at, of, for, from, by, without, after, before yang umumnya. Ya, ini yang paling umum sekali. Ya, I don't think Mister nanti bisa baca-baca lagi ya. Nanti kalau ada soal, misalnya nanti di pretest dan post-test, kalian tinggal buka lagi. Mengikuti preposisi in, on, at, paling sering in, on, at sih. Ya, yang ini jarang. Nah, selama Mister belajar gerund ya, kalau ngerjain soal. Contoh, he is good at speaking English. Gitu. He is good at speaking English. Untuk mengikuti preposisi berarti kalian juga harus tetap mengikuti aturan sebagai subjek atau objek ya. Jangan dilupain gitu loh. Nah, ini basicnya gitu. Ya, ini basic. Sisanya improvise gimana nanti. Kombinasi dari preposisi dengan preposisi, sorry. Ya, in, on, at, of gitu. He is good at speaking English. Dia bagus saat berbicara bahasa Inggris. Ya, at ya preposition and then plus gerund. Ya, kalau mungkin rumusnya gini aja. Subject plus subject plus apa? Good, ya, good at, he is good at preposition, ya. Kemudian apa? Objek, ya, tapi objeknya gerund. Plus infinitive. Infinitive itu kata setelahnya ya, maksudnya gitu. Ini yang harus dijadi ininya ya, dasarnya ya, gitu.
Kemudian kasus yang keempat adalah mengikuti prepositional object. Ya. Mengikuti prepositional object ya, itu to be used to ya ini. Nah, terbiasa. To be accustomed to, terbiasa. Itu. Object to, keberatan. Ini udah satu paket, jadi kalau ada kalimat itu harus jadi satu paket. Contohnya gini, I am looking forward to hearing from you soon. Nah, look forward to ini udah jadi satu paket. Jadi jangan diotak-atik. Gitu. I am looking forward to hearing Jaren, yes, Jaren, from you soon. Ini harus dihafal ya, mengikuti personal object ini harus dihafal. Ya, ini yang sering sekali. Ya harus hafalan lagi ya, jadi mau nggak mau teman-teman harus hafalin lagi. Tapi nggak usah khawatir, nanti Mister akan sharing ininya buat belajar kalian, nanti Mister share di grup. Supaya lebih mudah, coba perhatikan rumus praktis di bawah ini, gitu ya. Subject plus verb plus O, gerund, terus used to plus verb one itu kalau kebiasaan lampau, ya. Kemudian to be used plus gerund kalau kebiasaan hingga kini. Jadi teman-teman kalau I'm looking forward yang kayak used to plus verb one, jadi subject plus used to plus verb one, ya. Used to plus verb one atau verb biasa, ya plus object atau infinitif dan seterusnya gitu ya bahasanya gitu. Infinitif itu maksudnya tergantung kondisi ya, tergantung kalimatnya gimana. Atau bisa juga subject plus to be used to plus verb one, plus gerund, nah, ya, plus infinitif, yes. Nah, itu kebiasaan hingga kini. Jadi kalau ada kata to be used to, berarti itu artinya kebiasaan teman-teman. Mungkin buat kalian itu kebiasaan kalian, habit kalian, tapi buat Mister enggak. Berarti Mister nggak bisa pakai kalimat ini ketika mau nulis writing atau bikin deskripsi. Tapi kalian karena itu biasa, bisa kalian pakai ini. Itu. Kalau kebiasaan lampau, itu adalah kebiasaan yang itu di masa lalu, tapi sekarang belum tentu. Berarti sekarang udah nggak lagi. Gitu. I used to love singing. Gitu. I used to loving singing, sorry. Ya. Berarti kalian apa? Senang dengan menyanyi. Itu dulu I used to, tapi sekarang udah nggak lagi. Kalau yang bawahnya baru kalian sampai sekarang. I to be used to loving singing. Nah, itu baru dari dulu sampai sekarang masih lanjut kebiasaan kalian. Ya. I used to play soccer, contoh. Ya, sekarang udah nggak lagi, berarti udah masa lampau. I am used to playing soccer, berarti masih sekarang. Ya, ini contoh lainnya ya. Nah, ini harus dihafal. Kemudian yang kelima adalah possessive pronoun plus gerund. Keterangan possessive pronoun, kata ganti kepunyaan, ya, my, his, her, their, your, our, John. Ya. Contohnya, I don't mind her, ya, dia, orang ketiga. Ya. Oh, udah ini. Smoking here. Kemudian membentuk noun phrase, ya, frase kata benda, verb ing plus noun. Swimming pool, nah, walking stick, ya, membentuk noun phrase, frase kata benda. Jadi rumusnya verb ing plus noun aja langsung, kata benda. Ya. Swimming-nya verb ing, noun-nya pool. Dan stick juga sama. Kemudian mengikuti verb kata kerja tertentu. Nah, ini harus dihafal. Nanti baca ya. Maaf ya, ini waktunya udah mau habis. He enjoys smoking, I avoid answering my question. Kemudian kata kerja yang diikuti verb ing atau verb one. Ya. Nah, ini udah rumus, nanti dihafal. Ini jarannya banyak ya, mohon maaf ya. Waktunya kurang sekali. Nah. Kemudian perbedaan gerund dan active participle itu ada kata aja. Gitu. Modifier boleh pakai gitu. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa sebenarnya. A swimming pool, a swimming child, a walking stick, a walking girl itu boleh gitu. Tapi maknanya active participle itu berarti ada sebuah aksi di situ. Kalau nggak ada aksi jangan pakai a. Kalau ada a berarti itu modifier, berarti itu ada aksi di situ. Ya. Kolam untuk berenang ada kata sedang atau untuk. Nah, itu ya. Kemudian ada sentence pattern, itu polanya. Walking in the jungle makes the young man happy. Nah, itu gerundnya. Tapi kalau participalnya, walking in the jungle, the young man felt happy. Nah, jadi ini anak kalimatnya, clause-nya itu ditukar
Nanti jadi dia past participle. Nah, gitu. Ini juga sama. Ya, ini harus dihafal ya. Itu. Sentence pattern boleh bentuk gerund, boleh bentuk participle. Ya, dua-duanya harus paham gitu ya. Jangan salah satu doang. Gitu. Oke, kemudian infinitive itu sebagai subjek. Ada kata to infinitive, to study hard, make us clever. Ya, itu menentukan tujuan. Kayak contoh, I want to go to school. Itu kalian to infinitive artinya. I want to swimming. Itu untuk infinitive artinya. Ya. He comes here to meet me. Biasanya ada tujuannya apa? Biasanya kata kerja, ada tujuan. Kemudian sebagai objek pelaku. Johnny asked me to go with him. Ya, sebagai verb setelah objek pelaku. Nah, menerangkan ke noun atau kata benda, kalimat, rumusnya kalimat, apa aja kalimatnya, plus noun plus to infinitive. I need a glass of milk, noun, to drink. Ya, jadi mempertegas. Sebenarnya penerangan kata benda itu kayak lebih ke penegasan aja sih. Gitu. Apakah harus seperti itu? Kalian nulisnya nggak harus. Gitu. Kalian boleh aja nulis yang tanpa gerund, I need to drink a milk, gitu ya nggak apa-apa. Gitu. Ini kalau kalian case-nya kalau kalian pengen buat sebuah kalimat yang variatif ya, menggunakan gerund boleh pakai ini. Gitu. Ya, jadi sebenarnya gerund itu cuma optional materi yang membuat kalian tuh bisa lebih creation ya, lebih kreatif gitu. Itu nggak apa-apa. Kemudian menerangkan adjektif atau kata sifat. Rumusnya kalimat apa aja plus adjektif plus to infinitive. English is easy to learn. Ya, easy itu kan adjektifnya, to learn. Nah, itu boleh. Setelah adjektif atau kata sifat, ya itu boleh juga fungsinya. Danny is too young to run the business, ya. Too young. Setelah adjektif ya, itu kata adjektifnya. Nah, setelah adjektif to run, ya untuk menjalankan bisnis. Kemudian mengikuti verb tertentu. Nah ini harus dihafal. Nah, verb tertentu yang harus diikuti, itu infinitive. Subject plus verb tertentu plus object plus to infinitive. Nah, I want to go tadi itu. I want to go to school. I want to go kemana somewhere gitu. I want you to go. She expects me to study. Nah itu harus dihafal. Expect ini kan dari kata ini kan. Nah dia harus dihafal. She subject verb tertentu, expect me-nya objek, to study to infinitive. Nah gitu. Berarti ini harus dihafal. Nanti baru kalian bisa kreasikan kalimatnya dalam bentuk to infinitive. Ya, seperti itu. Oke. Sampai sini jelas. Maaf ya, kayaknya keburu-buru ya, karena emang waktunya. Gitu. Tapi tenang aja, nanti Mister akan share, nanti bisa baca-baca lagi. Insya Allah nggak susah kok, ini ada contoh-contohnya. Oke, ada yang mau ditanya? Udah 5 minutes left. Tuh, nanti soal Mister bagi ya. Besok nanti tentang idiom. Kalian pasti tahu idiom itu santai materinya. Nggak banyak. Jadi mungkin waktunya bisa lebih cepat selesai. Oke, Miss Vika, Miss Dia. Mau tanya nggak? Atau Mister yang tanya kalian? Miss Vika? Miss Vika? Yes, sir. Yes. Do you wanna ask something? Not yet, but I don't know what if you send me the pretest. Nah, kenapa tuh udah takut sama pretest tuh? Coba Mister nggak ngasih tahu kalau dinilai ya. Enggak, tenang aja kok. Sebenarnya di Let's Speak nggak ada aturan pasti lulus. Maksudnya di Let's Speak itu kalian yang nggak lolos pretest nggak dapat sertifikat itu enggak. Itu dari kehadiran kalian. Kecuali kalau kalian di WID ya itu dari pretest. Ya aturannya beda. Cuma dari Mister aja biar kalian lebih dan pembelajaran kita lebih profesional. Mister tahu kemampuan kalian ya. Jadi riset Mister lah gitu ya. Sebenarnya mahasiswa itu apa sih yang paling sulit gitu. Mister udah rekap sih, insya Allah udah semuanya udah rekap nilai-nilai kalian. Miss Naomi, mungkin ada yang mau ditanya Miss Naomi? Sepertinya belum. Belum ya, gitu. Bisa mengikuti ya Miss Naomi ya, karena mungkin transfer ya, murid transfer dari kelas D dari Miss Mita. Miss Cynthia Vera.
1, 2, 3. Mister mau tanya. Oh iya. Miss Tia, silakan. Iya, Miss Tia. Nanti ya, Miss Tia. Itu yang tadi di paling akhir itu apa ya, Mister? Yang ada, kalau nggak salah ada S, ada expect ya tadi. Yang Kalau mana? tidak salah. Yang paling akhir Mister jelasin. She expects me to study. Benar. Kenapa? Ya, itu kan kata Mister kan kata-katanya perlu dihafal ya. Ada di formulanya juga ada kata to. Nah, terus ada kata S yang perlu dihafal itu. Berarti kalau untuk penulisannya jadinya kalau pakai kata S itu jadi I ask you apa I ask to you? Kalau untuk penulisan. Oh, untuk yang ini contohnya yang lain ya. Yang kalau misalnya pakai S ya. Oh, gitu. Iya. Kalau misalkan subjek berarti I, verb tertentu ask ya. Kalau I ask to you gitu. Itu berarti kan itu yang standar ya, gitu. I ask to you gitu. Tapi harus ada objeknya. Kalau mau jadi gerund, verb tertentu, dia harus ada di tengahnya itu objek. I ask something to you. Nah, gitu. Kalau I ask to you, dia bukan gerund. Bukan to infinitive. Tapi kalau jadi I ask something to you, nah itu udah pas sesuai dengan formula. Gitu, Miss Tia. Gitu. Jadi harus ada sisipan di situ objeknya apa. Kalau mengikuti formula ini ya, formula to infinitive ya. Tapi kalau I ask to you, ya itu bukan lagi masuk ke to infinitive jadinya. Yaitu cuma preposisi biasa. Gitu. Itu tadi yang Mr. bilang ya, to infinitive itu bukan sesuatu yang kalian pasti harus tulis, itu enggak, sama itu enggak. In case kalau kalian memang ingin membentuk formula atau kalimatnya polanya infinitif, gerund atau infinitif ya, bisa digabung, ya ikutin formulanya, gitu, rumusnya. Seperti itu. Itu, Miss Dia? Thank you, Mister. Oke. Nanti baca-baca lagi nggak apa-apa kok. Ya. Mohon maaf ya, contohnya cuma 1, karena biar nggak banyak ya. Gitu. Tapi bisa kalian kreasiin di situ atau cari-cari di Google tuh banyak referensinya. Oke, kalau nggak ada, Mister cukupkan sekian. Ya. Tadi kayaknya ada yang baru masuk ya. Siapa tadi yang baru masuk? Oh, nggak ada. Oke, kayaknya baru datang 11 ya. Stabil ya, 10 ya. Rekor. Ya, oke, kalau nggak ada, Mister cukupkan sekian. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Mister. Ya, nanti siap-siap request ya. Besok terakhir. Kenapa sih Vika nightmare sekali ya? Agak seram ya. Enggak seram. Yang Emang kemarin nggak susah. seram. Yang kemarin itu. Emang susah ya yang kemarin? Yang nomor terakhir. Nggak paham maksudnya. Pengecayan artikel itu yang gimana? Iya, nggak apa-apa, nanti kita ini lagi. Post-test insya Allah nanti Mister akan evaluasi lagi, nggak terlalu susah ya. Tapi nanti gabungan dari awal sampai akhir 12 pertemuan. Ya. Oke, see you guys.